Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala dia sepuji akan Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takzim dan ikraman kepada alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat dan semua kaum muslimin dan muslimat yang insya-Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari berganti, musim berubah, tahun pun berlalu. Di mana bulan tersebut merupakan satu bulan yang cukup istimewa. Saking istimewanya bulan tersebut sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya untuk selalu berdoa. Apa doa yang Nabi ajarkan? Allahumma, wahai Allah, barik lana, berkahi kami. Di mana engkau berkahi kami? Fi Rajab wa Sya'ban, yaitu pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Lalu kemudian untuk apa faedahnya? Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita 2 bulan sebelum datangnya bulan yang mulia ini, Nabi mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Wahai Allah, berkahi kami fi Rajab wa Sya'ban, yaitu pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kenapa? Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami ini, pertemukanlah kami ini dengan 1 bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Lalu apa esensi dan kaitannya dengan 1 bulan yang disebut bulan Ramadan ini? Bulan yang dimana kita mengetahui semua bahwasanya ketika bulan itu datang dianjurkan kepada kita umat Islam untuk berpuasa. Sebagaimana qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian as-siyam, yaitu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Untuk apa itu semua? Allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitan dengan penyebutan nama yang dinamakan dengan bulan Ramadan? Mungkin kita tidak mengetahui, banyak di antara kita hanya melakukan puasa Ramadan menurut yang dianjurkan. Namun jauh di balik semua itu, apakah kita tahu apa esensi makna sebenarnya daripada Ramadan? Ramadan berasal daripada kata Ramadan atas timbangan a'an ataupun u'an. Fa'lan adalah fu'lan. Kalimat Ramadan berasal daripada kata Ramadan atas timbangan fa'lan ataupun fu'lan. Diziadahkan kemudian alif dan nun di ujungnya menjadi Ramadan. Ramadan bermaknakan panas terik yang membakar. Diziadahkan kemudian alif dan nun menjadikan dia sighat mubalaghah, artinya panas terik yang sangat bersengatan ketika membakar. Lalu apa kaitannya dengan faedah? Apa kaitannya? Lalu apa kaitannya dengan amalan yang kita lakukan di bulan tersebut, yaitu berpuasa? Maka sama-sama kita menyimak hadis Al-Bukhari bab Siyam nomor hadis 38 dan 37. Pada hadis 38 disebutkan bahwasanya man shoma Ramadhana, siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, adakala ketika dia berpuasa pada bulan Ramadan tersebut imanan, dengan penuh iman dan penuh keyakinan kepada Allah, wahtisaban, dan juga berintrospeksi diri. Kalimat ihtisab disandingkan kepada muhasabah. Kalimat muhasabah dikaitkan pula dengan kalimat yaitu introspeksi diri kita, mengingat segala dosa. Imanan yang pertama, dia lakukan penuh iman, penuh rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahtisaban, di samping itu dia mengintrospeksi diri, dia meyakini, dia melihat segala aib-aib kekurangan yang ada pada dirinya. Dia sadari bahwasanya begitu banyak dosa yang dia lakukan. Maka apa yang akan terjadi? Masya Allah, lanjutan hadisnya yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka
diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ma dibuat dengan ma di situ berfaedahkan mausul. Ma mausul bermakna kullu syai', segala sesuatu. Maka Allah ampuni segala dosa yang pernah dia lakukan, ma taqaddama min zambih, yaitu yang telah berlalu sebelumnya. Masya Allah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah apabila kita melakukan puasa di siang Ramadan, maka berpeluang bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian timbullah pertanyaan, kita melakukan puasa yaitu pada siang hari. Kita melakukan puasa yaitu pada siang hari. Lalu bagaimana dengan malam hari? Apakah Allah akan mengampuni kita? Sedangkan hadis tadi berbunyi man shoma ramadhana. Siapa yang berpuasa Ramadan? Puasa Ramadan kita lakukan di siang hari. Bagaimana dengan malamnya? Lihat betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Al-Bukhari nomor hadis 37, babus siyam. Bagaimana kata Nabi? Man qama. Yang hadis yang pertama tadi man shoma, siapa yang berpuasa. Hadis yang sekarang man qama, siapa yang menunaikan qiyam. Qiyam disandingkan kepada solat. Solat di situ biasanya dikaitkan dengan ibadah-ibadah malam. Man qama ramadhana, siapa yang bangun, yang qiyam, yang menunaikan salat pada malam-malam Ramadan. Man qama ramadhana, imanan, dia lakukan salat tersebut, dia lakukan ibadah malam tersebut imanan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan penuh introspeksi diri, muhasabah diri, merasa dirinya banyak dosa. Masya Allah. Lalu apa yang akan terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Di situ juga Allah turunkan ampunannya, ma taqaddama min zambih, seluruh dosanya dari balik hingga puasa yang akan dia capai sekarang, Allah ampunkan dosanya. Masya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalu apa kaitannya dengan nama penyebutan nama bulan ini dengan Ramadan dan hadis yang kita bacakan tadi? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita lakukan puasa di siang hari, kemudian kita lakukan ibadah di malam hari, adakala solat tarawih, adakala solat-solat sunat lainnya. Kita lakukan di siang hari bulan Ramadan, kita lakukan di malam hari Ramadan dengan penuh keyakinan dan ihtisaban, merasa diri hina, muhasabah diri, merasa diri kita kotor, banyak dosa, minta ampun kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka kita berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah. Seluruh dosa-dosa kita maka akan Allah bakar, akan Allah cabut, maka akan Allah hanguskan, sebagaimana penyebutan, sebagaimana kolerasinya dengan penyebutan satu bulan ini, yaitu Ramadan, berasal daripada kata Ramadha, yaitu panas terik yang begitu membakar. Diziadahkan kemudian alif dan nun menjadi Ramadan, hingga dia menjadi surat mubalaghah, artinya bersengatan. Panas yang begitu bersengatan, panas yang begitu membakar dan menghanguskan. Apa yang akan dihanguskan, dibakar oleh Allah? Maka jawabannya ayat itu pada hadis 2 yang tadi, ma taqaddama min zambih, seluruh dosa yang pernah dia lakukan di belakang Allah cabut, Allah hanguskan, Allah bakar, maka tiada tersisa satupun dosa-dosa yang ada pada dirinya. Itulah salah satu kelebihan dari nama penyebutan bulan tersebut disebut dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada video singkat kali ini hanya ini yang dapat saya bahas. InsyaAllah kedepannya kita akan membahas sama-sama kelebihan bulan suci Ramadan dari malam pertama hingga malam terakhir, yang sebagaimana yang tertera dalam kitab Durratun Nasihin. InsyaAllah ta'ala. Astaghfirullah min qawlin bila amalin, astaghfirullah min qawlin bila amalin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.